Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini tanggal 3 Mei tahun 2020, dalam minggu yang pertama ini kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah kita. Itu kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami dapat bertemu kembali di dalam minggu yang pertama bulan Mei ini, untuk bersama-sama beribadah padamu Tuhan, memuji namamu, mendengarkan firman-Mu, dan kami akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Untuk itu, kiranya Tuhan mengurapi kami, baik yang ada di rumah masing-masing, dan hamba-Mu yang ada di tempat ini, di rumah ibadah ini. Kiranya hadirat Roh Kudus boleh datang di tengah-tengah kami dan memenuhi hati kami. Sehingga dengan demikian maka Roh Kudus yang akan memimpin kami dalam upacara ibadah pada hari ini. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, yaitu dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu kau tukar hidupku. Ini sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianmu hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu.
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianmu hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pada hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kami berdoa, Roh Kudus urapi hamba-Mu di tempat ini. Dan Roh Kudus mengurapi umat-Mu di rumahnya masing-masing. Dan pada saat ini kami percaya, karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, maka Roh Kudus akan memberikan pengertian bagi kami terhadap firman-Mu. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka kami mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami siapkan hati kami dan menyambut kehadiran-Mu dan menyambut firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul, yaitu Perjamuan Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Pada malam waktu Tuhan Yesus hendak menyerahkan diri untuk disalibkan. Kemudian mati di atas kayu salib. Supaya menebus dosa semua umat manusia. Termasuk saudara dan saya. Maka pada saat itu adalah malam yang terakhir. Kemudian murid-murid telah mengetahui akan hal itu. Sehingga hati daripada murid-murid itu bercampur aduk. Ada murid yang merasa sedih. Dan mungkin mereka menangis pada waktu itu karena raja mereka akan meninggalkannya. Bahkan menyerahkan diri untuk disalib. Ada juga di antara mereka yang merasa marah. Kenapa sehingga Tuhan Yesus harus disalibkan? Ada pula yang diam, tetapi hati mereka sedang bergejolak pada waktu itu. Jadi pada malam yang terakhir itu adalah malam yang sangat bergejolak. Pada malam terakhir itu adalah malam yang sangat berkecamuk. Karena Tuhan Yesus memberitahukan pada mereka bahwa dia akan segera dibawa. Dia akan segera menyerahkan diri. Yaitu untuk mati di atas bukit Golgota untuk menggenapi firman Tuhan. Yaitu untuk menebus seluruh dosa isi dunia ini, saudara-saudaraku. Maka ketika Tuhan melihat situasi dan kondisi seperti itu, dia mengajak murid-muridnya, kemudian mereka berkumpul bersama-sama, kemudian duduk dalam satu meja. Dan pada waktu mereka duduk bersama-sama di dalam satu meja, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka tentang perjamuan kudus. Mengapa sehingga Tuhan Yesus mengajarkan pada mereka tentang perjamuan kudus? Karena Tuhan Yesus ingin menyampaikan pesan rohani kepada mereka bahwa di dalam perjamuan kudus itu adalah merupakan tanda persekutuan dengan dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu mereka berkumpul bersama-sama. Ya, kemudian Tuhan Yesus mengambil roti, ya, kemudian mengucap syukur, mengambil anggur, kemudian mengucap syukur, lalu membagikannya kepada mereka. Kemudian mereka makan dan minum bersama-sama sebagai tanda persekutuan dengan dirinya. Dan hal ini yang selalu diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang didirikannya. Setiap Rasul Paulus mendirikan jemaat, maka ini yang terus diajarkan kepada murid-muridnya. Supaya dengan demikian maka murid-muridnya dan pengikut-pengikut Kristus selalu memiliki hubungan dengan Kristus, memiliki persekutuan dengan Kristus. Bagaimana caranya untuk bisa memiliki hubungan dan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus? Yaitu mereka harus makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Itu melambangkan roti dan anggur ini, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan mencoba untuk
menjelaskannya kepada kita sekalian dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama kita akan lihat di dalam ayat yang ke-23. Di mana di dalam ayat ini dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sehingga Tuhan Yesus mengambil roti? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa akulah roti hidup. Barang siapa yang memakan roti, maka dia tidak akan lapar lagi. Itu menunjukkan bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan mengalami kepuasan rohani dalam kehidupannya. Dia akan mengalami kekenyangan rohani. Kemudian dia akan bersuka cita di dalam Tuhan. Dan pada waktu dia mengambil roti dan mengangkatnya, kemudian akhirnya dia bersyukur atas roti itu. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk meneruskannya kepada murid-murid dan para pengikut Kristus. Ini juga yang diajarkan oleh kami sebagai hamba-hamba Tuhan, di mana kami harus wajib untuk meneruskan pengajaran ini kepada semua umat Tuhan. Supaya apa? Supaya umat Tuhan memiliki persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa setiap bulan dalam minggu yang pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Dan dengan perjamuan kudus ini, saudara-saudara, tujuannya adalah untuk menjaga hubungan kita supaya kita tetap ada di dalam Yesus dan Yesus juga tetap ada di dalam kehidupan kita sekalian. Maka itu kita semua wajib untuk mengajarkannya dan meneruskannya kepada keturunan kita, bahkan kepada generasi yang berikutnya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa pada malam itu Tuhan Yesus mengangkat roti. Kemudian dia mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan telah mengucap syukur atas roti perjamuan kudus itu. Tuhan Yesus sendiri telah mengucapkan berkat atas roti perjamuan kudus itu sendiri. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, saya yakin dan percaya bahwa roti yang melambangkan tubuh Kristus sebagai tanda persekutuan dengan Tuhan Yesus, apabila kita menerimanya dengan iman, saudara-saudara, maka saya yakin dan percaya bahwa roti perjamuan itu ya akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Roti perjamuan kudus itu menunjukkan kepada kita, ya kita imani bahwa ketika kita memakannya, maka Kristus akan tinggal di dalam kita. Kristus akan tinggal di dalam hati saudara. Dan bukan hanya itu, tetapi saudara ada di dalam Kristus. Saudara ada di dalam perlindungannya, saudara ada di dalam naungannya, saudara ada di dalam pertolongannya. Dan dengan demikian, ya maka saudara akan terlepas, saudara akan terlindung dari segala malapetaka yang sedang menimpa dunia pada saat-saat ini, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, siapkan perjamuan kudus untuk bersama dengan keluarganya, ya, bersama-sama dengan kami, hamba-hamba Tuhan. Kita akan perjamuan kudus bersama pada hari ini. Dan saya percaya ketika saudara makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, maka Yesus ada di dalam saudara dan saudara ada di dalam Yesus. Amin, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-25 mengatakan, demikian juga ya ia mengambil cawan sesudah makan. Ya, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada apa dengan cawan ini? Ya, sehingga begitu pentingnya untuk diminum oleh umat Tuhan dan orang-orang percaya di seluruh dunia. Karena kita semua tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas bukit Golgota untuk menebus dosa semua umat manusia. Dan saudara perlu tahu bahwa dosa manusia ini tidak bisa dicuci dengan deterjen. Tidak bisa dicuci dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena dosa manusia itu begitu besar. Dosa manusia itu begitu menyakitkan hati Tuhan. Sehingga seharusnya manusia ini yang binasa. Tetapi oleh kemurahan Tuhan maka 2000 tahun yang lalu Yesus menyerahkan diri. Dan dia harus disalibkan mati di atas kayu salib. Supaya dengan demikian darahnya dicurahkan kepada kita. Itu adalah cawan perjanjian baru. Dengan darah Yesus yang dicurahkan, maka dosa saudara dan saya itu ditebus. Dengan darah Yesus yang dicurahkan, maka semua kesalahan dan dosa yang saudara perbuat dalam kehidupan saudara dan saya diampuni oleh Tuhan. Bahkan di dalam ayat referensi yang lain, bahwa Tuhan membuang dosa kita di dalam tubir laut, dan dia tidak akan pernah mengingat-ingatnya lagi. Oleh sebab itu, pada hari ini kalau kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, karena kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh sebab itu tidak mungkin kita diselamatkan kalau dosa kita belum diampuni oleh Tuhan. Dan caranya di sini adalah kita harus datang kepada Yesus. Kita minta ampun dosa kepada Yesus dan kita minum cawan perjanjian baru sebagai tanda penebusan terhadap dosa-dosa kita. Maka saya percaya dengan demikian maka dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Maka hari ini biarlah saudara mengumpulkan semua keluarga saudara. Dan kita akan bersama-sama menerima tubuh dan darah Yesus. Supaya dengan demikian kita menerima pengampunan dosa. Kemudian kita diselamatkan ya, oleh anugerah Tuhan. Bukan hanya di dunia ini. Tetapi sampai di masa yang akan datang. Ketika Tuhan Yesus datang di aun-aun yang permai. Maka saudara dan saya akan menyambut dia. Dan kita sebagai mempelainya. Yang telah ditahirkan. Yang telah disucikan. Yang telah dikuduskan oleh kuasa darahnya. Kita akan bertemu dengan Yesus di aun-aun yang permai. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Kita akan dibawa oleh Tuhan Yesus ke rumah Bapa yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Untuk itu hari ini, marilah kita akan memulai perjamuan kudus pada saat ini. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membagikan roti dan anggur ya, kepada semua keluarga di rumah masing-masing. Dan kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Lalu kita akan menerima perjamuan kudus pada saat ini. Pujian yang kita akan nyanyikan di sini adalah darahnya amat kuasa sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa sucikan dari dosa. Sembuhkan
segala sakit, darahnya tebus saya. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat roti, yaitu tubuh Kristus, di tangan kanan Bapak Ibu sekalian masing-masing, dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah saudara percaya bahwa kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus? Maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Kalau saudara percaya, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, darahnya saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya kita minum cawan ini, maka segala dosa kita akan disucikan dan dikuduskan oleh Allah? Kalau saudara percaya, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah. Haleluya. Kami bersyukur buat keselamatan yang Kau berikan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan buat pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan lewat tubuh dan darahnya. Hingga hari ini kita telah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, dan kita percaya Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Kita percaya bahwa dosa kita telah ditebus dan diampuni oleh kuasa darahnya. Sehingga dengan demikian kita berhak untuk menjadi anak-anak Allah yang hidup. Angkat suaramu dan sembah dan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mencari Tuhan. Diberkatilah orang yang setia padanya. Diberkatilah orang yang sungguh-sungguh padanya. Dan dengan mulutnya mengaku bahwa Yesus Tuhan akan diselamatkan. Dengan hatinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia menerima anugerah dan keselamatan.
kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Mari bergandengan tangan dan kita akan berdoa bersama-sama pada hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami bergandengan tangan bersama-sama dengan keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami. Kami mau menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati bagi kami. Dan oleh sebab itu darah-Mu telah dicurahkan bagi kami, untuk menebus kami dari dosa. Dan Tuhan Yesus telah menaklukkan segala kutuk maut, kutuk kemiskinan, kutuk kematian, telah ditaklukkan oleh Tuhan di bawah kakinya. Dan Tuhan menebus kami menjadi anak-anaknya. Dan kami yakin dan percaya kami sudah diselamatkan oleh kuasa darah anak domba Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa dan membawa seluruh keluarga kami di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pada hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan ingin untuk tinggal di dalam kami. Dan kami juga tinggal di dalam Engkau. Dan dengan demikian maka ketika kami ada di dalam Tuhan, kami akan diluputkan dari malapetaka. Kami akan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami akan dilepaskan daripada kutuk kematian dan kutuk kemiskinan. Supaya dengan demikian maka kami hidup kekal. Dan kami bersama-sama dengan Kristus di surga untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Dan Tuhan Yesus memegang kunci kerajaan surga dan kunci kerajaan maut. Dan oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan masuk di dalam surga. Karena Tuhan Yesus yang memiliki surga itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati umat-Mu. Tuhan juga memberkati kami hamba-hamba-Mu. Tuhan Engkau berkati kota Probolinggo dan jauhkan kota Probolinggo dari malapetaka. Tuhan berkati Jawa Timur dan jauhkan Jawa Timur dari segala malapetaka. Tuhan berkati Indonesia, jauhkan Indonesia dari segala malapetaka. Dan kami juga berdoa untuk penduduk dunia. Tuhan jauhkan dunia ini dari malapetaka. Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah seizin Tuhan. Supaya dengan demikian maka manusia boleh sadar dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ketika kami manusia sadar dan bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosa kami dan akan melepaskan kami dari malapetaka yang sedang menimpa dunia pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Doa yang kami naikkan ini jauh dari sempurna, tapi Roh Kudus akan menolong kami, membantu kami untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan kepada Allah Bapa di surga. Dan kami yakin dan percaya doa dengan iman Tuhan pasti mendengar dan menjawab kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Dan apabila Bapak Ibu sekalian ingin memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja GBI Bukit Sion Probolinggo, maka dipersilakan untuk bisa mentransfer lewat rekening BCA yang ada di warta gereja Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.